Halo Binisian, berjumpa lagi dengan saya Frihardina Marsintauli dalam mata kuliah Introduction to Accounting. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai investment. Ada 5 alasan yang membuat perusahaan tertarik untuk membeli obligasi ataupun saham perusahaan lain, yaitu yang pertama, sebagai antisipasi untuk menjamin perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasional walaupun dalam kondisi sulit. Yang kedua, memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. Yang ketiga, untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan mentah mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiversifikasi produk yang ditawarkan. Yang kelima, untuk mengendalikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak. Ada 2 jenis investasi yang menjadi pilihan perusahaan, yaitu dalam bentuk debt investment atau obligasi dan share investment atau dalam bentuk saham kepemilikan. Akuntansi untuk debt investment. Pembelian investasi obligasi dicatat sebesar harga perolehan sama seperti pembelian aset lainnya. Harga perolehan meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi tersebut seperti harga beli, pajak, dan komisi broker. Harga perolehan obligasi dicatat dalam akun tunggal investasi. Nilai nominal obligasi dan premium diskonto tidak dicatat dalam akun terpisah. Hal ini berbeda dengan akuntansi untuk utang obligasi. Dalam akuntansi untuk investasi obligasi, akun premium dan diskonto tidak digunakan mengingat investasi harus dicatat sebesar harga perolehan, bukan sebesar nilai nominalnya. Keuntungan pada penjualan sekuritas utang dilaporkan di bawah ini, yaitu pendapatan, keuntungan lain atau other income dan expense di laporan laba rugi. Akuntansi untuk share investment, yaitu lembar share menggambarkan kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Lembar saham ini akan memberikan investor hak mendapatkan dividen dari investi dan hak suara untuk ikut menentukan aktivitas perusahaan atau investi. Perlakuan akuntansi untuk mencatat investasi saham biasa dalam pembukuan investor adalah berdasarkan pada seberapa luas pengaruh yang dimiliki oleh investor atas aktivitas yang dijalankan investi. Ada kepemilikan kurang dari 20%. Investor ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi, maka investor akan mencatat investasinya dalam akuntansi dengan menggunakan metode harga pokok atau cost method. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar harga perolehan dan pendapatan diakui hanya ketika dividen tunai diumumkan atau dividen diterima dari investi. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, yaitu investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Maka investor akan mencatat investasinya dalam akuntansi dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dengan metode ekuitas, investasi pada awalnya juga akan dicatat sebesar harga perolehan. Kemudian akun investasi dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investi. Dan yang ketiga adalah kepemilikan lebih dari 50%, yaitu investor disebut dengan pengendali atau mengendalikan perusahaan investi tersebut. Investor akan mencatat investasinya dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Demikian pembahasan materi mengenai investment. Sampai berjumpa di video selanjutnya.